Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Siapa yang belum agung, belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Poso. Belum mama? Sing banter suarane. Nggak sempet. Oh, nggak sempet. Sebelum pelajaran Bunda absen dulu. Agung Pratama, Ahmad Hukma, Aisyah, Akmala, Anita Zahra. Tepuk semangat dulu. Pernah tepuk semangat? Sudah bisa tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Semangat. Coba biar tidak ngantuk. Sing banter. Yang putra suaranya kudu banter. Tepuk semangat. Suaranya cah putranya belum kedengaran, masih malu-malu kuciang, ya. Jadi lagi tepuk semangat. Semangat. Sudah melek? Sudah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Daulah Mughal. Coba Daulah Mughal. Sejarah Daulah Mughal. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada periode klasik itu yang dimaksud adalah abad 8 era Pramasehi. Berarti kalau pra itu berarti sebelum Masehi, itu namanya periode klasik sampai pertengahan abad pertengahan itu merupakan masa keemasan bagi peradaban Islam. Jadi Islam itu pernah mencapai masa keemasan, yaitu pada masa klasik, periode klasik sampai pertengahan. Jadi periode klasik tadi apa? Abad 8 sebelum Pramasehi. Jadi sehingga pada waktu itu saking jayanya itu belum ada yang menandingi hebatnya peradaban Islam waktu itu. Salah satunya kejayaan Islam adalah di India. Jadi di India itu merupakan salah satu bukti bahwa peradaban Islam itu pernah mengalami kejayaan. Jadi di India sampai sekarang kan masih ada peninggalan-peninggalan ya. Dan Daulah Daulah Mughal ini di India itu kan ada itu Daulah Mughal. Ada beberapa daulah Islamiyah yang berdiri di India pada waktu itu ya. Jadi di situ ada Mamluk, ada Khalji, ada Tukluk, itu di buku aja dibuka, disimak ya. Dan masih ada banyak lagi dinasti yang lain. Namun di antara 3 daulah ini yang paling menonjol itu adalah Daulah Mughal. Jadi sebelum kita memasuki sejarah lahirnya Daulah Mughal, kita harus tahu latar belakang dari Daulah Mughal itu. Nah, Mamluk itu berdiri pada tahun 1206 sampai 1290 Masehi, sedangkan Khalji pada tahun 1206 sampai 1320, terus Tukluk. Nah, Daulah Mughal ini berkuasa pada abad 16 sampai abad 19. Nah, itu berdampingan
Daulah Mughal berdampingan dengan Daulah Utsmaniyah bareng. Jadi Daulah Mughal ini, Mughal ya. Ini barengan dengan Daulah Utsmaniyah dengan Syafa. Ini barengan mereka ini. Nah, peradaban Islam di India itu mempunyai pengaruh besar karena di India di sana itu tempat lahirnya peradaban Hindu dan Buddha di sana itu. Jadi peradaban itu membawa perubahan besar. Mughal itu membawa perubahan besar di India. Jadi Mughal itu kan membawa peradaban Islam. Lah, peradaban Islam ini masuk di India itu seperti babat alas, karena di India peradaban terdahulu adalah mereka itu agamanya ada Hindu dan Buddha. Jadi agama Islam atau peradaban Islam ketika masuk di situ seperti babat alas di situ. Jadi perjuangannya sangat keras sekali untuk masuk di India ini. Dan kita pertama membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal. Tadi Mughal itu berada di mana? Di India, yang ada sarukannya itu loh. Terus ada lagu Kuch Kuch Hota Hai. Oh, pernah nonton itu? Nah, apa film India yang kamu tonton? Kuch Kuch Hota Hai. Kamu sudah tua itu kalau nonton Kuch Kuch Hota Hai. Dan film-film India itu film-film yang ini ya ceritanya sangat mengharu biru gitu ya. Pasti banyak yang ikut terbawa di situ. Jadi anak-anak, sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India dimulai dari Kesultanan Delhi. Jadi Daulah Mughal ini bukan daulah yang pertama yang ada di India. Daulah Mughal ini bukan daulah yang pertama yang ada di India, karena sebelum itu ada Kesultanan Delhi. Jadi Daulah Mughal ini adalah penerus dari Kesultanan Delhi. Jadi tadi sudah dikatakan Bunda dari awal bahwa Daulah Mughal ini bukan daulah yang pertama di India, karena sebelum itu ada Kesultanan Delhi. Nah, Daulah Mughal ini dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Perintisnya adalah Muhammad Babur. Undang-undangannya panggilannya adalah Babur. Babur ini adalah putra dari Umar Mirza. Ini bapaknya, jenenge bapaknya Umar Mirza. Bae namanya Timur Leng. Jenenge Timur Leng. Jadi perintis dari Daulah Mughal adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur ini anaknya dari Umar Mirza. Lah Umar Mirza ini anaknya Timur Leng. Diingat-ingat. Nek ditanya bisa ya. Nah, Muhammad Babur ini sudah diwarisi kekuasaan. Babur ini diwarisi kekuasaan oleh ayahnya dari umur 11 tahun. Nah,
Sedangkan cita-citanya Babur ini adalah dia harus bisa menguasai Samarkand. Samarkand itu merupakan kota terpenting yang ada di Asia Tengah, bukan di India, di Asia Tengah. Nah, tapi Babur di usahanya yang pertama untuk menaklukkan Samarkand ini mengalami kekalahan, belum berhasil. Kemudian dia dapat dukungan dari Daulah Safawi sehingga Samarkand dapat dikuasai. Setelah Samarkand dikuasai, Babur ini kepingin meluaskan lagi daerahnya kemana itu? Ke Kabul. Kabul itu adalah ibu kota Afghanistan. Jadi setelah Kabul juga berhasil itu ditaklukkan. Nah, kemudian Babur melanjutkan lagi untuk memperluas wilayahnya kemana itu setelah ke Kabul? Ke India. Nah, ke India. Nah, pada waktu itu India mengalami krisis kekacauan di situ yang dipimpin oleh Ibrahim Lodi. Nah, Ibrahim Lodi itu punya pamannya namanya Alam Khan. Alam Khan ini nggak seneng sama Ibrahim Lodi. Akhirnya Samarkand ini Alam Khan sama Daulat Khan yang merupakan gubernur Lahore itu mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan kepada Babur untuk bisa menaklukkan atau menjatuhkan Ibrahim Lodi. Nah, kesempatan itu kan memang tujuannya Babur itu memang kepengen memperluas, menguasai India. Ada kesempatan itu, kemudian kesempatan itu dipergunakan oleh Babur sehingga pada tanggal 21 April 1526 Ibrahim Lodi dapat dikalahkan bersama tentaranya. Jadi ribuan tentara bersama Ibrahim Lodi meninggal dunia di situ. Terus kemudian itulah dari jadi cikal bakal Daulah Mughal ada di India. Kemudian kita memasuki yang B adalah strategi kebijakan Daulah Mughal. Strategi yang B itu ya, yang B. Daulah Mughal selama menguasai atau selama memimpin dalam waktu 3,5 abad. 3,5 abad itu berapa tahun, Cah? Satu abadnya berapa tahun? 100. Kalau 3,5 abad berarti 360 tahun. 350 tahun. Nah, itu dipimpin oleh 9 pemimpin. Yang pertama yaitu Zainuddin Babur. Yang kedua siapa Mbak yang pojok? Siapa kayak namanya? Siapa Daulah yang kedua yang memimpin Daulah di Daulah Mughal? Yang pertama Zainuddin Babur, terus diteruskan oleh siapa? Humayun. Terus yang ketiga siapa Fadil? Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah termasuk kisahnya di era atau di masa kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar ini ada kisah-kisah di situ yang sampai difilmkan. Pasti anak-anak sudah tahu bahwa pernah melihat atau menonton film Judha Akbar. Nah, itu karena ada kisah yang menarik di situ. Ada pernikahan seorang raja dengan yang rajanya adalah beragama Islam menikah dengan seorang wanita yang beragama Hindu. Jadi di situ ada kisah yang menarik sehingga difilmkan di situ. Ya, itu ceritanya sangat menarik itu. Bunda sampai dulu nonton ketika tahun berapa itu ya? Nonton
ora sabar, ndak sabar lihat di TV, lihatnya langsung di YouTube episode ini, karena kisahnya sangat menarik. Dan di situ di film tersebut kita bisa melihat peninggalan kejayaan, bekas kejayaan itu ada pernik-pernik gitu ya. Terus yang keempat kelompok sini. Yang keempat dilanjutkan dari Jalaluddin Ayyubi, dilanjutkan oleh siapa? Atau Jahangir, terus Shah Jihan, terus Aurangzeb, terus Badrusyah, terus yang terakhir ya itu yang terakhir ada Badrusyah. Nah, kita terus memasuki lanjut aja langsung ke ini, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama ada di bidang politik, administrasi. Kemajuan pada masa Daulah Mughal di bidang politik adalah Daulah Mughal berhasil menguasai Cundar, ada Gorn, ada Citor, ada Rantabar, dan itu banyak sekali di situ. Itu menandakan kemajuan pada masa Daulah Mughal. Yang kedua adalah di bidang ekonomi. Apa buktinya kemajuannya? Yaitu di bidang pertanian ini kayaknya ya. Ini ada terbentuknya sistem pemberian pinjam bagi usaha pertanian. Dan ada banyak lagi, mereka bisa dengan memperluas atau membantu di bidang pertanian, akhirnya mereka dapat mengekspor katun dan busa sutra India. Jadi sekarang ini sutra yang paling apik ini beli di India, bahannya bagus itu dari India. Terus ini ada di bidang agama, terus ada di bidang seni dan budaya. Nah, ini di bidang seni dan budaya itu di bidang seni ada tempat-tempat bersejarah sebagai peninggalan dari bukti peninggalan dari Daulah Mughal. Mbak tolong dibukakan, bisa tolong dibukakan Mbak. Itu ada Taj Mahal, anaknya Mbak Di, anaknya Taj Mahal. Ayo dibuka. Dihapus semua. Kalian biar bisa melihat Taj Mahal. Bisa agak dipercepat, Mbak. Taj Mahal ada jamak masjid di India. Taj Mahal. Nah, itu kalian bisa melihat Taj Mahal. Nah, ini seperti ini bentuknya. Di Taj Mahal ini tidak hanya sebuah masjid saja, tapi di sana juga terdapat makam-makam pemimpin-pemimpin daulah di situ. Jadi tidak hanya ini. Langsung aja Mbak, ini dari tadi Taj Mahal terus diganti, tidak usah di jamak masjid di India. Itu sudah melihat kan, ini ada Agra India, terus jamak masjid di India. Jamak tulisannya biasa, jamak A M A jama tulisannya jama. Nah itu nah ini jamak masjid di India, bentuknya seperti ini. Bisa kalian di Delhi itu. Jadi nanti kalau kalian punya rezeki setelah ke Mekah Madinah, kalian bisa berlibur ke India. Nah itu dikhususkan ke jamak masjid Mbak. Terus ada lagi benteng merah Mbak, benteng merah.
Nanti setelah ini bisa kalian benteng. Apa? Benteng. Oh, benteng merah. Itu kamu harus belajar membaca dan menulis lagi tuh. Kurang jelas, maju. Benteng merah. Grogi dia. Merah. MERAH. Benteng merah di India atau lah itu tulisanmu benteng itu, tulisanmu benteng BE. Nah, wes. Karena kamu harus belajar dan menulis lagi tuh. Benteng merah di India. Benteng merah India. Itu lelah. Nah, ini platform tuh ada seperti itu tempatnya. Jadi di India itu memang ada ciri khas arsitekturnya. Jadi ada ciri khas berbeda dengan di negara kita. Nah, Inggris dewe itu karena ada masjid-masjid yang bentuknya sebetulnya meniru Timur Tengah dan India. Nah, kalian kalau melihat masjid itu jangan yang dilihat itu jangan ini aja kotak amalnya, kotak infaknya. Yang dilihat kamu juga bisa melihat ke atas ini, termasuk kalau kalian nanti ke Masjidil Haram itu yang dilihat atasnya, jangan lihatnya yang danda ya, biar ini seperti ini ya. Terus ada Benteng Agra di India, Benteng Agra. Agra. Ya nanti anaknya grogi nih, nanti malah ngetiknya jadi mana ini? Ini. Oh, ini sama Agra Fort. Ini Agra Fort. Benteng Agra. Nih. Sama ini. Nih, lah ada itu. Ini kayak ini bisa dibuka. Nggak mau, kemarin pacarannya jelek tadi kok. Nah kayak gitu ya, ini bisa dilihat nih, temboknya tebal itu, sudah dari dulu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Di pos mbak, di pos, udah di pos dulu. Terus yang terakhir nanti habis ini bisa kalian sendiri ya, kita melanjutkan pembelajaran materi dulu, kita menghabiskan materi dulu, nanti silahkan bisa sendiri, dibuka sendiri. Yang terakhir adalah kita tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Jadi kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal ini dipengaruhi oleh dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Sudah mbak dianu dulu, ditutupi sik. Ditutupi sik. Nah, ya. Jadi kemunduran peradaban Islam pada Daulah Mughal itu kemundurannya dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari apa contohnya? Dari sini dulu. Apa contohnya?
internal, penyebab dari dalam. Ojo gremeng-gremeng koyok huruf idhar. Perbuatan kekuasaan, apalagi? Hidupnya bermewah-mewahan di lingkungan istana, terjadi pemborosan dalam keuangan. Terus yang eksternal, ya terjadi pemberontakan di mana-mana. Terus oh ya, terus yang ini, yang terakhir itu kan Aurangzeb itu yang memimpin. Lah Aurangzeb itu terlalu kasar terhadap toleran umat beragama. Akhirnya terjadi konflik antar umat beragama itu yang sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Jadi anak-anak, dari kisah Daulah Mughal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa politik itu sangat bisa merubah seseorang, mana yang menguntungkan untuk kita dan pasti akan dirangkul. Tapi ketika sudah menjadi ancaman, meskipun itu keluarga, meskipun itu teman, pasti akan disingkirkan. Itu pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Daulah Mughal ini. Jadi anak-anak bisa mengambil contoh bahwa kekuasaan itu tidak akan selamanya, ya. Kekuasaan itu pasti akan mengalami pergeseran. Jadi ketika kalian besok diamanai untuk menjadi pemimpin, maka gunakanlah jabatan itu agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ojo malah aku jadi pejabat terus kesempatan itu digunakan untuk malah menindas atau mendolimi yang posisinya terlemah. Jangan seperti itu ya. Terus ada tugas ini kelompok ya. Ini berarti 4, segera dibikin kelompok 4 orang langsung menghadap muter. Cepat 1, 2, 4, 3. Ini berarti ini 3, 4. Terus ini berapa? 5 boleh gabung 5. Ayo cepat Mbak, gabung. Silakan kalian. Ini ada tugas bikin kelompok, itu hadapnya Mbak. Ayo Mbak, piye dikerjakan di lembaran kertas. Jadi satu kelompok mengerjakan 1. Nanti yang menilai adalah teman sendiri. Sudah? Mulai. Biar cepat, 1 orang mengerjakan 1 nomor. Halaman 50 di lembaran kertas. Waktunya 5 menit, silakan. Satu kelompok 1 lembar aja. Ini berarti kelompok 1 ditulisi di lembaran kertas. Ditulisi lembaran kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4. Yang sana kelompok 5, kelompok 6, yang sana kelompok 7 ditulisi. Kelompok 7 kasih nomor. Ya, satu kelompok 1 aja. Ditulisi kelompok nomornya tadi. Nomor 1. Silakan, waktunya tinggal 4 menit. Ayo cepat. Pertanyaan dan jawaban. Jawaban saja biar cepat. Biar cepat berarti 1 anak mengerjakan 1 nomor. Silakan dikoreksi, punyanya teman dikoreksi jawabannya. Silakan. Nomor 1.
Ya sudah dikoreksi sendiri. Ya nomor 1 dikasih nilai kelompoknya temanmu itu. 1 nomor 2 poin. Kalau nomor 1 betul berarti poinnya 2. Kalau betul semua berarti dapat nilai 10. Tadi nomor 1 pertanyaannya apa? Nomor 1 pertanyaannya apa coba? Apa saja? Mamluk, Khalji, Tughluq, ada Mughal, terus Daulah Utsmaniyah, Daulah Safawiyah. 5. Kurang lengkap berapa? Kalau di bawah 3 dikasih poin setengah. Kalau di bawah 3 dikasih poin 1. Kalau di atas 3 ke atas jawabannya dikasih poin 2. 2. Sekarang nomor 2. Apa pertanyaan nomor 2? Nah, ini gampang banget. Kalau tidak bisa banget nih, terlalu mosok cah 5 tidak bisa jawab. Siapa jawabannya? Jairuddin Muhammad Babur. Kalau betul dapat poin 2, salah dapat poin 1. Nomor 3 sebutkan peninggalan Jalaluddin Muhammad Akbar saat berkuasa di Daulah Mughal. Gwalior dan Agra. Gwalior dan Agra. Nek salah dikasih poin 1, betul kasih poin 2. Satu betul kasih poin 2. Kenapa? Tidak dikasih nilai toh ya. Salah kasih poin 1. Kalau salah dikasih poin 1. Kalau tidak dijawab dikasih poin 0, orang dijawab. Terus yang nomor 4 apa itu? Taj Mahal dan Masjid Jama. Kalau 1 kasih poin 1. 1 betul kasih poin 2. Tapi ini salah kasih poin 1. Kalau tidak dijawab tidak dikasih poin. Terus sekarang nomor 5. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Terus apa lagi? Kemerosotan moral. Dan apa lagi? Hidup mewah di lingkungan istana akhirnya mengakibatkan pemborosan. Terus terlalu kasar. Sudah sekarang dinilai. Semua poinnya dihitung dari atas sampai bawah, dihitung betulnya berapa, dinilai. Ya tidak, sudah itu poinnya. Sudah, kalau sudah kembali ke tempat posisi semula. Sudah dinilai? Ya, dikasih nilai yang gede. Kasih nilai yang gede banget. Di biji yang gede. Sudah? Tempat duduknya kembali ke depan lagi. 1, 2, 3, 4. Semoga nanti kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.